Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, dan salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial dan spiritual, dan juga nikmat waktu luang. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembahasan kita tentang perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Di beberapa podcast sebelumnya kita sudah menyampaikan begitu banyak manfaat dari kita mengikuti pola tidur yang sehat, pola tidur yang benar, pola tidur yang baik. Salah satunya adalah dengan kebiasaan tidur yang baik, maka itu bisa mengendalikan berat badan kita, mencegah kegemukan, mencegah obesitas. Dan di podcast kali ini kita secara spesifik ya, bagaimana caranya gitu ya, bagaimana logikanya, bagaimana penjelasannya dengan kita tidur yang baik, tidur yang benar, kemudian bisa untuk menurunkan berat badan atau setidak-tidaknya mempertahankan berat badan kita. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan sebelum tidur untuk menjamin kesuksesan penurunan berat badan kita. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Pola diet seimbang dan aktivitas fisik perlu diimbangi dengan istirahat yang cukup ya. Begadang atau kurang tidur hanya akan membuat tubuh makin subur. Julie Upton, ahli gizi sekaligus salah satu pendiri Appetite for Health, menuturkan tidur yang kurang akan mengacaukan hormon sehingga timbul stres, metabolisme terganggu, dan rasa lapar. Tanpa tidur cukup, tingkat hormon lapar atau ghrelin meningkat dan hormon leptin yang membuat tubuh merasa kenyang menurun. Itulah yang mengakibatkan kita berisiko kegemukan ketika kita kurang tidur. Kemudian juga untuk meningkatkan efektivitas tidur kita supaya efektif untuk menurunkan berat badan kita adalah meminimalisir penggunaan gadget. Netflix, drama Korea, film, serial lainnya, dan aneka game semakin menggoda penikmatnya dengan serial-serial yang bikin penasaran ya. Bahkan tak jarang para influencer membagikan referensi mereka soal serial favorit dan wajib tonton. Tak pelak ini membuat waktu istirahat tersita demi menonton. Jelang tidur sebaiknya minimalisir penggunaan gadget, dan berdasarkan studi dari Lighting Research Center di Rensselaer Polytechnic Institute, 2 jam terpaan cahaya pada layar di malam hari bisa menurunkan kadar melatonin hingga 23%. Padahal melatonin berfungsi sebagai alarm tubuh untuk tidur. Ya, melatonin terendah mendorong risiko obesitas dan diabetes. Kemudian yang ketiga adalah yoga. Ya, ini saya juga belum bisa ini ya. Jadi sebelum beranjak tidur sebaiknya stres karena pekerjaan ditinggalkan terlebih dahulu, dan yoga dapat membantu pikiran dan tubuh menjadi lebih rileks. Sebuah studi di tahun 2009 menemukan yoga mampu meningkatkan kualitas tidur, di mana studi lain juga yoga dapat membantu menurunkan berat badan. Kemudian yang selanjutnya adalah makan malam lebih awal ya. Jadi kita akan mampu menurunkan berat badan kita dengan pola tidur yang benar kalau kita makan malamnya itu lebih awal. Menggapai berat badan ideal bukan berarti mengurangi jatah porsi makan, tetapi ada trik ya bagaimana kita makan malamnya itu lebih awal, dan setelah makan malam itu jangan makan lagi ya. Sebuah studi menyarankan untuk makan malam lebih awal dan dalam porsi yang tak besar. Sekresi insulin paling efektif terjadi pada pagi. Insulin bermanfaat untuk menyerap gula darah dan dikonversi jadi energi dan lemak. Sekresi insulin tak begitu efektif saat malam. Makan larut dan dalam porsi besar hanya akan membuat tubuh makin gemuk. Jadi intinya memang
malam itu jangan makan dan banyaklah untuk tidur ya. Kemudian camilan berprotein tinggi ya, jadi kalau terpaksa kita makan, maka gunakan camilan-camilan yang berprotein tinggi untuk menggantikan rasa lapar tadi ya, dan ini juga akan bisa menurunkan berat badan kita. Kemudian yang keenam adalah pilih aktivitas untuk stimulasi otak. Jadi rasa bosan karena serial yang ditonton berulang-ulang buat orang buru-buru mencari camilan tak sehat, maka rasa bosan itu bisa kita ganti dengan hal yang lain untuk menstimulasi otak kita ya, misalnya dengan membaca buku, menulis diary, dan atau mandi sambil mendengarkan podcast. Dan yang ketujuh adalah hindari alkohol. Saya kira kita sebagai muslim sudah pasti ya, alkohol haram, jadi kita akan terhindar dari itu. Walaupun ya sebagian saudara-saudara kita ada juga yang gemar juga mengkonsumsi minum-minuman beralkohol, bahkan juga sampai berlebihan, sampai mabuk-mabukan. Tetapi jelas di Islam minuman beralkohol haram hukumnya. Dan yang terakhir, tip yang ke-8, bagaimana supaya tidur kita itu betul-betul efektif untuk menjaga berat badan kita, adalah tidur dalam suhu yang dingin ya. Jadi ternyata kita memang dianjurkan untuk tidur itu dalam suhu yang lebih dingin dari normalnya ya. Dan pada satu penelitian tahun 2014 ya, peneliti dari Maastricht University Medical Center di Nederland ya menemukan mereka yang terpapar udara dingin saat tidur lebih mudah kehilangan berat badan. Partisipan yang tidur dengan suhu lebih rendah ditemukan ada peningkatan lemak coklat atau brown fat. Brown fat berfungsi untuk membakar kalori untuk memproduksi panas tubuh. Semakin banyak brown fat, maka berat badan akan berkurang ya. Jadi karena dingin, kemudian lemak-lemak tadi itu mengeluarkan untuk mempertahankan suhu badan kita gitu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Jadi manfaat tidur salah satunya adalah mempertahankan berat badan kita, tetapi tentu dengan langkah-langkah ya, dan yaitu 8 langkah tadi. Selamat mencoba dan tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.